Pour des formalités. Hey kaum mageran, back with Den di mari. Kali ini Den akan merekap sebuah alur film berjudul Kali. Film yang menceritakan aksi seorang wanita yang membalaskan dendam serta mengembalikan citra baik almarhum suaminya atas fitnahan keji para mafia-mafia kotor. So, tak perlu berlama-lama, siapkan posisi magernya dan setelah intro kita mulai alur filmnya. Film diawali dengan seorang wanita bernama Lisa yang sedang diwawancarai oleh pimpinannya yang bernama Sergio. Vous avez déjà perdu un enfant? D'où votre besoin de quitter les forces spéciales? Lisa dulu adalah pasukan khusus yang sering terlibat kontra terorisme dan pembebasan sandera di luar negeri. Sergio sebenarnya ingin menarik Lisa kembali ke pasukannya. Sergio bertanya bagaimana ia bertemu dengan suaminya dulu. Lisa berkata jika mereka sama-sama bertugas di luar negeri. Eric, suaminya, adalah seorang agen konsulat keuangan Prancis di luar negeri. Setelah 6 bulan bertemu, mereka memutuskan untuk menikah. Lisa meninggalkan angkatannya. Dia merasa tak bisa mengangkat senjatanya kembali setelah dia hamil dan mempunyai anak. 6 mois après, je tombe enceinte de Tom. Après la naissance de Tom, j'avais plus la force. Sudah 8 tahun dia meninggalkan dunia militer dan ternyata anak mereka Tommy baru saja meninggal karena sakit. Hal itu membuat suaminya melakukan dinas ke luar negeri kembali. Lisa dan suaminya Eric berencana untuk liburan setelah tugasnya selesai. Lisa sangat gembira suaminya akan pulang esok hari. Sergio pun ikut senang. Dia baru kali ini melihat Lisa tersenyum. À son retour, on part en voyage. Il rentre quand? Il rentre demain. La première fois que je vous vois sourire. Namun kenyataan tak sesuai harapan. Karena Eric, suami Lisa yang sedang berada di Brazil, dia diberondong peluru oleh sekelompok bersenjata yang membuatnya mati seketika. Romy, teman kerja dari Eric sekaligus sahabat dari Lisa, dia mendapatkan kabar kematian tersebut langsung memberitahu Lisa. Kabar duka itu membuat Lisa shock. Romy lalu bertanya apakah ada yang aneh dengan suaminya. Lisa menjawab jika akhir-akhir ini Eric sering menghabiskan waktu di depan komputernya dan menelpon di tengah malam. Romy mengatakan jika jenazahnya harus tetap di Brazil untuk keperluan otopsi dan penyelidikan. Mereka akan ke sana untuk identifikasi dan Lisa akan ikut dengan Romy. Mereka akan berangkat esok paginya. Saat akan pergi, Romy berkata dia harus memberitahu Lisa sesuatu. Jika diduga yang menembak Eric adalah anggota kartel narkoba dan diduga juga Eric terlibat perdagangan dengan kartel tersebut. Lisa yang mendengar itu sangat shock. Dia yakin suaminya sangat bersih dan tak mungkin melakukan pekerjaan kotor tersebut. Et parfois, la mort d'un enfant peut transformer. Tu sais très bien qu'Eric était clean. Lisa, je sais. Lalu Lisa memasuki ruangan bawah tanahnya. Dia menghidupkan komputernya dan menyelidiki apa yang terjadi dengan suaminya. Lisa melihat dokumen yang dikeluarkan kedutaan luar negeri. Ternyata sebelum kejadian suaminya terlibat perkelahian dengan beberapa orang di dekat sana. Eric sebenarnya sempat dikeroyok. Namun dia menarik senjatanya dan menghabisi orang-orang tersebut. Namun saat dia akan kembali ke kedutaan, dia ditembaki dan dihabisi. Lisa sangat sedih dan kesal apa sebenarnya yang dilakukan suaminya di sana. Semalaman dia tak bisa tidur melihat foto-foto kenangan keluarga mereka. Kemudian dia membuka berangkasnya, mengambil pistolnya dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun Lisa membatalkan niatnya tersebut. Ia meminum banyak obat berharap overdosis. Namun obat itu hanya membuatnya tak sadarkan diri hingga pagi. Saat dia terbangun, terlihat teleponnya berdering berulang kali dari Romy. Romy menghubunginya. Dia mengingatkan Lisa dalam 2 jam dia harus sampai di bandara. Lalu Lisa ke ruangan bawah tanah membuka box pribadinya. Terlihat foto-fotonya saat bertugas di Timur Tengah. Dan sebuah kalung kali yang sering ia pakai dulu. Sesampainya di sebuah rumah sakit yang berada di Brazil, Lisa dan Romy dipanggil dokter otopsi untuk masuk.
Terlihat petugas kedutaan sudah di sana memberikan barang-barang pribadi suaminya yang ditemukan oleh petugas. Orang ini memperingatkan jika tubuh suaminya mungkin membuatnya shock. Namun Lisa menguatkan dirinya dan melihat jenazah suaminya. Lisa menangis sedih melihat kondisi tubuh suaminya yang terdapat banyak bekas peluru. Setelah kembali ke hotel dengan kemampuannya sebagai mantan tentara elit, Lisa membongkar HP milik suaminya, lalu menyambungkannya dengan laptop. Dia membongkar data yang tersisa. Lisa menemukan banyak video obat-obatan yang digerebek FDA, polisi bagian narkoba, tentang merek obat bernama Fubec. Lisa ingat saat dia minum obat malam itu, dia menemukan merek obat ini di lemarinya. Fubec adalah sebuah obat berdosis ringan di seluruh dunia. Mereka kuat dan terorganisir. Bisnis itu menghasilkan hampir 200 miliar dolar. Namun akhir-akhir ini merek mereka banyak dipalsukan dan diedarkan hampir di seluruh dunia. Lisa penasaran dan bertanya kepada Romy, apa suaminya sedang menyelidiki ini? Romy menjawab tidak. Lalu Lisa mengecek email yang masuk. Banyak email yang masuk dari Richard Domentir, seorang petugas Interpol. Mereka berdua curiga orang inilah yang mengkhianati Eric, suaminya. C'est peut-être celui qui l'a trahi. Saat keluar dari hotel, Lisa ingin Romy mencari tahu hubungan suaminya dengan petugas Interpol tersebut dan apa hubungannya dengan Fubec. Romy berjanji akan membentuk tim untuk menginvestigasi kasus tersebut. Romy heran melihat Lisa tak ikut kembali ke Prancis dan memutuskan untuk tinggal di Brazil. Romy memintanya menghubunginya jika terjadi apa-apa. Je suis toujours là pour toi, d'accord? Tu sais? Setelah itu, Lisa memutuskan untuk pergi ke kantor polisi lalu masuk ke ruangan investigasi. Dia ingin bertemu dengan detektif Ramos yang menginvestigasi kasus suaminya. Lisa meminta data berkas mobilnya dan isi komputernya yang disita. Namun Ramos menolak dan meminta Lisa membiarkan mereka bekerja menyelidiki kasus tersebut. Rentrez chez vous et vous occupez de votre famille. Saat Lisa melihat papan penyelidikan, terdapat foto terduga pelaku bernama Pexio. Secara diam-diam, Lisa mengambil foto tersebut. Lalu, Lisa memutuskan untuk menyewa sebuah rumah. Di sana Lisa melihat-lihat tempat itu. Dia melihat dari jendela ada seorang pria yang menjual narkoba di jalan. Pria ini bahkan membawa senjata api. Lisa pun segera turun ke bawah. Dia menemui pria tersebut dan menunjuk senjata api di pinggangnya. Mengetahui jika Lisa ingin membeli senjata, pria tersebut segera menyuruhnya untuk naik motor dan membawanya ke suatu tempat bernama Papela, sebuah kawasan kumuh di Brazil. Terlihat seorang wanita paruh baya yang sedang menjahit. Tanpa basa-basi, Lisa ingin membeli senjata. Dia akan membeli banyak lengkap dengan amunisinya. Wanita ini menjawab selama dia punya uang semua ada di sini. Lisa melemparkan 2 gepok uang dolar. Wanita ini berkata Lisa sangat berani membawa uang banyak di tasnya. Lalu menyuruh anggotanya membawakan senjata. Saat Lisa mengecek senjata itu, tiba-tiba seorang perempuan menyerangnya. Namun Lisa bisa melawannya. Lalu Lisa menunjukkan foto Pexio kepada wanita tersebut. Wanita tersebut pun menyebut nama sebuah daerah. Pexio adalah anggota geng bernama Vermelho, sebuah kelompok kriminal besar di Brazil. Vermelho Gang. Setelah mendapatkan informasi tentang geng Vermelho, besoknya Lisa segera pergi ke wilayah Providencia, di mana banyak tanda dan simbol geng Vermelho di sana. Lisa memasuki kawasan itu dan mulai bertanya sambil menunjukkan foto Pexio. Tapi setiap orang yang ditanyainya menolak menjawab dan terlihat ketakutan. Hingga akhirnya Lisa mendapatkan informasi dari seorang ibu yang menggendong anak. Lisa memberi ibu ini uang. Dia berkata jika Pexio ada di sebuah kafe di dekat lapangan São Salvador. Lalu Lisa masuk ke kawasan tersebut dan menemukan targetnya. Pexio sedang tertawa bersama 2 temannya. Saat mereka keluar dari area tersebut, Lisa mengikutinya dari belakang hingga masuk ke sebuah bar. Tanpa basa-basi, Lisa menunjukkan fotonya dan bertanya tentang peristiwa di depan kedutaan dan mengapa dia menghabisi suaminya. Melihat ancaman Lisa yang tak main-main, Pexio memohon dan mengatakan jika mereka hanya melakukan tugas karena uang. Namun saat Lisa bertanya siapa yang membayarnya, Pexio meminta anak buahnya untuk menyerang Lisa.
Saat Pexio berusaha kabur, dengan sigap Lisa menembak kakinya. Setelah mendapatkan intimidasi dari Lisa, Pexio mengaku jika yang membayarnya adalah seorang polisi bernama Luis Alves. Setelah Lisa mengambil HP-nya dan meminta kode, Lisa langsung menghabisi Pexio. Lisa yang sedikit terluka keluar dari tempat tersebut dan sempat muntah. Inilah pria yang bernama Luis Alves yang ternyata dia adalah atasan detektif Ramos. Ramos melaporkan penembakan yang terjadi di bar kecil. Beberapa orang geng Permilho tewas termasuk Pexio. Luis nampak kaget mendengar kabar tersebut, terlebih saat dia mendapatkan telepon dari Pexio. Seakan tak percaya, dia langsung keluar dari kantor polisi dan mengangkatnya. Ternyata yang menelponnya adalah Lisa. Esoknya terlihat Luis dimintai uang oleh seorang pengemis kecil. Luis yang tak memberinya uang langsung disiram dengan air kotor. Tak terima, Luis mengejar bocah tersebut hingga masuk ke sebuah gedung bawah tanah yang sudah basah dengan cairan bensin. Luis terlambat menyadari jika bocah pengemis itu hanya pancingan agar ia masuk ke dalam jebakan Lisa. Tanpa basa-basi, Lisa bertanya mengapa ia menghabisi suaminya. Awalnya Luis tak mau mengaku, hingga saat Lisa menyalakan korek api dan mengancam akan membakar tempat tersebut yang membuat Luis tak punya pilihan. Dia terpaksa jujur jika dia dibayar untuk itu sebesar $20.000. Bahkan semua barang bukti narkoba dan uang tunai yang ada di kamar suami Lisa, dialah yang mengaturnya. Quête presse, la drogue dans la chambre, l'argent. Tout a été placé après. C'est rien. On me paye, j'exécute. 20 000. Lisa lalu berkata jika nyawa Luis harga $50 yang ia berikan pada para bocil pengemis tadi. Tu sais combien coûte ta vie? $50. Lisa lalu bertanya siapa yang memintanya untuk membunuh suaminya. Luis berkata jika orang yang menyuruhnya adalah Arthur Pereira, seseorang yang bekerja di Biro Keamanan Swasta. Arthur Pereira. Un type qui passe dans la sécurité. Dengan merekam semua pembicaraan itu, Lisa kemudian meminta HP Luis, lalu setelah itu, tanpa ampun, Lisa langsung membakar tempat tersebut. Non, 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 non. Pas moi. Non, non. Malamnya, Lisa menelpon Romy dan mengirimkan rekaman audionya. Diketahui jika Arthur Pereira adalah kontraktor mitra keamanan Pubek di Brazil. Romy mengatakan bukti itu sudah cukup. Dia meminta Lisa untuk bersabar. Mereka akan membalas kematian Eric dengan cara yang berbeda. Namun Lisa tak bisa melakukannya. Dia menutup teleponnya dan mematahkan kartu SIM-nya. Esoknya, Lisa mendatangi kantor di mana Arthur Pereira berada. Dengan mengaku sebagai seorang Swiss yang memiliki janji dengan Arthur, Lisa diperbolehkan masuk. Pada Arthur, Lisa mengaku jika ia baru saja pindah karena suaminya akan bertugas di sana selama 3 tahun. Dan putri kecilnya akan bersekolah di sana. Lisa meminta keamanan maksimum untuk putrinya. Arthur nampak bersemangat saat Lisa berkata jika suaminya seorang diplomat. Dan mereka tinggal di kawasan paling elit di Brazil. Namun betapa terkejutnya Arthur saat Lisa menunjukkan foto-fotonya. Yang ternyata, foto yang ditunjukkan Lisa adalah foto jenazah Eric Jensen. Seketika, Lisa langsung memiting lehernya hingga Arthur pingsan. Saat Arthur sadar dari pingsannya, ia mendapati mulutnya sudah terdapat kail yang terhubung dengan pintu. Lisa berjanji tak akan menghabisinya asalkan Arthur mau mengaku. Arthur pun mengatakan jika yang meminta untuk menghabisi suaminya adalah Andrea Barbosa, presiden perusahaan FDA, sebuah perusahaan farmasi. Lisa lalu meminta Arthur untuk membuat janji bertemu dengan Andrea Barbosa. Namun Arthur mengatakan jika itu tak mungkin, karena ia juga hanya berkomunikasi dengannya melalui email dan tak pernah bertemu langsung. Ia juga tak memiliki nomor teleponnya. Dia tak tahu apa-apa tentang suaminya Lisa. Yang dia tahu, suami Lisa mengusik bisnis Barbosa. Dan satu-satunya cara menemui Barbosa hanya lewat putranya, yaitu Barbosa Junior. Dia punya kontaknya. Lisa ingin tahu di mana ia bisa menemukannya. Arthur lalu menunjukkan buku hariannya.
Setelah mendapatkan kodenya, Lisa keluar dari ruangan itu dengan hati-hati lalu mengunci pintu dari luar dan berkata kepada dua penjaga di depan jika bosnya tak ingin diganggu dulu. Curiga dengan keadaan bosnya di dalam, kedua pengawal tersebut memutuskan untuk masuk. Namun karena tak ada sahutan, mereka pun memutuskan untuk mendobrak pintunya. Dan di mana itu adalah kesalahan besar mereka, karena saat pintu itu didobrak, kail pancing itu melukai Arthur sehingga ia pun tewas karena kehabisan darah. Sementara itu terlihat Andrea Barbosa yang berada di kediamannya. Tak lama dia mendapatkan laporan dari anak buahnya yang mengabarkan jika Arthur sudah tewas di kantornya, dihabisi oleh seorang wanita. Mendengar itu, Barbosa memerintahkan anak buahnya untuk mencari informasi dan membayar siapa saja yang bisa menangkapnya. Sementara itu di kantor polisi Brazil, komandan detektif kepala sudah diminta Barbosa memasukkan foto Lisa ke daftar buronan. Melihat foto Lisa, detektif Ramos pun kaget melihatnya. Di tempat lain, Lisa sedang mengamati sebuah mobil yang ternyata dialah Barbosa Junior. Terkejutnya sopir Barbosa Junior saat dia kembali ada wanita di depan mobilnya dengan sebuah pistol di tangan. Diketahui sopir ini bernama George, seorang mantan tentara. Dia tahu Barbosa bosnya adalah penjahat. Dia terpaksa bekerja pada Barbosa untuk menafkahi keluarganya. Melihat George yang membawa anaknya karena ternyata istrinya sedang sakit, insting seorang ibu membuat Lisa tak tega. Namun George memaksa Lisa untuk menembaknya karena jika tidak, keluarganya dalam bahaya. Setelah meminta anaknya keluar, Lisa menembak George. Namun Lisa tak menghabisinya dan hanya menembaknya di tempat tak berbahaya. I must take a bullet. And the head of my family. Nabelle, please. Tak berselang lama Barbosa Junior pun datang. Betapa terkejutnya dia ketika di mobilnya terdapat seorang wanita dengan pistol di tangannya. Lisa lalu memintanya untuk masuk dan pergi dari tempat tersebut. Setelah sampai di suatu tempat yang sepi, dengan menodongkan senjatanya, Lisa mengatakan jika ia sudah kehilangan anaknya dan suaminya dihabisi oleh ayahnya Barbosa. Lalu Lisa meminta Barbosa Junior untuk menelpon ayahnya. Namun telepon itu diangkat oleh asisten Barbosa yang bernama Bruno. Barbosa Junior mengatakan jika ia sedang diculik dan pistol mengarah ke kepalanya. Namun Bruno dengan santai berkata jika ia tak bisa membantunya. Lisa yang heran mendengarnya meminta berbicara dengannya. Bruno menebak jika Lisa pasti orang yang menghabisi Pereira dan membuat banyak masalah untuk bosnya. Bruno lalu berkata jika Junior adalah anak haram majikannya yang sudah diasuransikan 10 juta dolar. Sehingga apabila Lisa membunuhnya, maka Barbosa akan mendapatkan uang asuransi tersebut. Bruno malah mempersilahkan Lisa untuk membunuh putra dari bosnya tersebut. $10 million. In fact, you'd been doing it. Just go right ahead and shoot him. This conversation is over, miss. Setelah Lisa menutup telepon, Junior pun mengaku jika ayahnya tak pernah mengangkat teleponnya dan tak mau bertemu dengannya. Dia diberi jabatan ini karena ayahnya cuma malu dengan para koleganya. Junior pun berkata jika dia sebenarnya tahu tentang operasi FDA. FDA memproduksi obat generik untuk kelas lokal. Namun sebenarnya mereka memproduksi obat-obatan palsu dari labor besar mereka, yaitu obat palsu Pubek, dan diedarkan di seluruh dunia. Ekspor mereka banyak disita akhir-akhir ini. Suaminya Lisa berhasil mengetahui kecurangan perusahaan farmasi ayahnya. Saat dia akan kembali ke Prancis dan akan mengungkapnya, dia dihabisi oleh orang suruhan ayahnya. Jika itu terbongkar, seluruh kerajaan bisnis ayahnya akan hancur. Mendengar itu, Lisa meminta Junior untuk membawanya ke pabrik milik ayahnya. Drop it. Singkat cerita, mereka sampai di pabrik tersembunyi perusahaan farmasi FDA tersebut. Setelah berhasil masuk ke dalam, Lisa mengaktifkan bom di dalam bagasi lalu membawa amunisi bom dan semua senjatanya ke dalam tas. Saat mereka masuk, tiba-tiba penjaga menghentikannya dan ingin memeriksa tasnya. Dan semua itu diawasi oleh Richard, kepala keamanan dan komandan tentara bayaran elit Barbosa. Dia segera menelpon untuk melaporkan jika Junior datang ke pabrik dengan seorang wanita. Secara bersamaan, foto Lisa sebagai daftar buronan pun sudah rilis. Di sana Junior pun menjelaskan pada Lisa jika bahan kimia dan bahan obat tersimpan di ruang bawah. FDA mencuri teknologi Pubek dan menghasilkan nomor serial yang terlihat asli.
jadi susah untuk dideteksi. Junior pun mengungkap fakta gelap pabrik ayahnya yang memperbudak warga desa di sekitarnya dan diawasi oleh tentara bayaran. Saat mereka akan masuk ke ruang pengemasan, seorang penjaga menghentikan mereka. Karena tak mengenali Junior, penjaga ini marah dan membuat Lisa langsung menembaknya. Setelah itu, Lisa masuk dengan senjata dan menyuruh pekerja pabrik keluar. Dia naik ke atas dan mulai menghabisi para penjaga di sana. Tak lama, para penjaga dan tentara bayaran yang dipimpin oleh Richard datang dan mulai menembak Lisa. Terjadi tembak-menembak yang membuat Junior pun terkena tembakan dari anak buah ayahnya tersebut. Lisa berniat untuk mengajak Junior pergi. Namun Junior menolaknya dan memohon agar Lisa pergi dan memberikan dia granat sebagai penebus dosanya. Come on, go, go! Kemudian Lisa masuk ke ruangan yang penuh tabung gas dan memasang bom utama di sana. Lisa yang terluka karena terkena tembak dan kehilangan begitu banyak darah membuat fokusnya terganggu. Sehingga saat ledakan besar terjadi, tubuhnya terpental ke bawah. Sementara itu, Richard yang masih selamat dan hanya terluka di wajahnya menelpon Donnie, pengawal Barbosa di rumah, mengabarkan jika pabrik mereka hancur dan Junior putra Tuan Barbosa juga meninggal akibat ledakan. Kembali ke Lisa yang pingsan, para penduduk pekerja pabrik mengelilingi tubuhnya. Mereka memutuskan membawa Lisa ke desa mereka dan membawanya ke seorang tabib. Melihat kalung Lisa yang berbentuk patung Mahakali, simbol dari sosok Dewi Perang, nenek ini yakin jika Lisa masih bisa diselamatkan. Nenek ini mulai melakukan ritual dan meracik obat mengobati Lisa. Sementara itu, di dalam pingsannya, Lisa bermimpi memasuki hutan dan melihat almarhum suaminya dan anak mereka. Eric tersenyum menggendong anaknya dan menghilang. Di sana juga Lisa melihat seperti sosok dirinya yang sedang hamil. Saat dia bangun dari pingsannya dan melihat gadis kecil di sampingnya, dia menangis dan bertanya, mengapa dia masih hidup? Nenek ini berkata setelah kematian selalu ada kehidupan. Terkejutnya Lisa ketika nenek ini memberitahu jika dia sedang hamil. Setelah sedikit membaik, Lisa berjalan melihat keadaan desa tersebut. Mereka hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, di mana sebagian penduduknya dalam keadaan sakit akibat efek bekerja di pabrik obat. Mereka juga menjadi bahan eksperimen obat palsu Barbosa. Kulit mereka terluka dan bercak-bercak itu adalah efek samping dari obat palsu tersebut. Setelah mendengar cerita mereka, Lisa menghidupkan HP-nya dan menghubungi Romy. Lisa memberitahu di mana lokasinya dan meminta Romy agar mengirim pasukan untuk menjemputnya. Lisa menceritakan semua kejahatan yang dilakukan Barbosa dan memberitahu Romy jika ternyata ia sedang hamil. Sementara itu terlihat Donnie sedang melapor kepada Barbosa jika mereka tak menemukan Lisa. Mendengar itu Barbosa murka dan meminta Donnie agar menangkapnya hidup-hidup ataupun mati. Dan jika dia gagal menangkap Lisa, maka keluarga Donnie lah yang akan mati. Kembali ke Lisa yang mendapatkan telepon dari Romy yang mengabarkan jika mereka telah diberi izin untuk menjemputnya ke sana. Ada tim gabungan militer yang akan menjemputnya. Romy akan mengirim titik penjemputan di mana Lisa harus sampai di sana dalam waktu 5 jam. Romy juga mengutus agen Richard Domentir dari Interpol untuk menjemput Lisa dari desa tersebut. Ternyata, Richard Domentir adalah rekan suaminya ketika membongkar kasus pabrik FDA. Sementara itu, tentara bayaran Barbosa yang dipimpin Richard sedang menuju ke desa tersebut. Kebetulan, agen Domentir yang sudah berada dekat sana. Dia memacu mobilnya dan sampai di lokasi, dia berlari turun dan memanggil Lisa. Dia mengenalkan dirinya, menjelaskan situasinya di mana mereka harus segera bergerak secepat mungkin. Dia selalu berpamitan dengan penduduk desa. Dia berjanji akan menangkap Barbosa. Prends soin de toi, prends soin de ta maman, d'accord? Elle est courageuse, mais elle a... Merci pour tout. Di perjalanan, Domentir meminta maaf atas kematian suaminya Lisa. Dia bercerita jika ia sering dibantu oleh Eric.
Dia telah melacak Barbosa selama bertahun-tahun dan terlalu banyak kejahatan yang dilakukannya. Tak lama kemudian rombongan tentara bayaran yang dipimpin Richard sampai di desa tersebut. Mereka meminta semuanya untuk keluar. Richard berkata jika mereka tahu dari CCTV pabrik jika penduduk membawa Lisa ke desanya, dia akan membakar rumah mereka jika mereka tak menyerahkan Lisa kepadanya. Salah satu penduduk desa yang cepu mengatakan ada tetangganya yang tahu kemana Lisa pergi. Mendengar itu, Richard menahan anaknya dan akan membebaskannya jika memberitahunya kemana Lisa pergi. Sehingga dengan terpaksa, ia memberitahunya. Kembali ke Lisa, terlihat Lisa dan Domentir akan segera sampai di titik penjemputan. Namun tentara bayaran Barbosa yang tahu posisi mereka menyerang keduanya. Tak berselang lama helikopter yang berisi militer datang menghabisi tentara bayaran Barbosa tersebut. Setelah dirasa aman, beberapa tentara segera turun. Namun pasukan Richard datang dan menyerang mereka. Domentir pun tertembak dan Lisa segera datang menyelamatkannya. Richard dan pasukannya turun dari mobil, membagi pasukannya dan naik ke atas bukit. Terjadi duel senjata antara pasukan Richard dan tim penjemput Lisa. Saat Lisa dan Domentir sedang waspada, tak diduga Richard mendekat dari belakang dan menembaki Domentir yang melindungi Lisa. Melihat Lisa yang tak berdaya, Richard malah menantang Lisa untuk berduel dengan pisau. Satu kesalahan fatal bagi Richard karena Lisa di kesatuannya dulu dijuluki Dewi Perang yang tak pernah kalah. Sehingga saat Richard hendak menyerang Lisa, inilah yang terjadi. Lisa menangis, Domentir yang menjemputnya menjadi korban. Tak berselang lama datang pasukan bantuan. Mereka segera membawa yang terluka dan Lisa berhasil naik ke helikopter dan pulang ke negaranya menggunakan pesawat militer. Kemudian, Lisa membongkar kejahatan Barbosa. Semua bukti kejahatannya diserahkan ke Interpol. Barbosa melihat berita surat perintah penangkapan internasional dikeluarkan untuknya. Bahkan banyak pejabat yang tertangkap karena membantu kejahatannya. Tak berselang lama, George datang dan Donnie meninggalkannya. Secara bersamaan layar TV tiba-tiba hidup dan wajah Lisa muncul. Dia berkata Barbosa terlalu sombong mengira dirinya akan selamat. Barbosa yang mengira jika dia tak terkalahkan mengancam Lisa jika dia akan mencarinya kemanapun. Tiba-tiba George menembak Barbosa yang membuatnya tewas seketika. Ternyata Lisa membayar George dan Donnie untuk mengkhianati bosnya sendiri. Delapan tahun kemudian, terlihat Lisa yang hidup bahagia bersama anaknya yang sudah besar. Dan film pun berakhir. Itulah alur film dari Kali. Semoga terhibur. Saya Den pamit undur diri. Hampura. Sampai jumpa kembali.